Jalan Allah dakwah. Itu mudah sekali. Mengajak orang untuk hidup baik itu paling mudah. Dan orang suka disuruh untuk melakukan kebaikan, itu suka. Kita punya kawan anggota DPR, kalau bantu mesti cepat. Kami mau bikin pertemuan untuk membantu anak-anak yatim, kalau bantu paling cepat. Yang paling berat itu adalah mau ngomong dengan kawan-kawan kita di DPR di sana, tolonglah jangan ambil bagian bukan hak kita, orang berat. Orang kita harus menjadikan bangsa ini bangsa yang makmur macam-macam, tidak masuk di otaknya. Yang ada di otaknya apa? Yang penting sembako cukup di rumah, anaknya sekolah selesai, listriknya ada, air minumnya ada, selesai. Jadi masyarakat kelas bawah itu yang diinginkannya aksi, bukan teori. Tadi saya bilang dengan abang saya Saiful, kita bingung sekarang. Ada jenderal polisi membunuh anak sendiri, membunuh anak buah sendiri. Ada yang jual narkoba, ada yang Judi. menjual informasi negara. Anggota DPR judi online. Ketua KPU berzina pula. Ini macam mana? Siapa yang mau bikin? Tahu. Harusnya memproses, diproses. Hakim yang harus menindak, justru disidang. Insinyur yang harusnya membuat jembatan, meruntuhkan jembatan. Bahkan berita terakhir lagi lebih hebat itu kan. Seorang korban membunuh suaminya yang polisi karena tidak dikasih modal untuk main judi online. Kata kepala kita ini. Membakar suami sendiri. Bapak-bapak hati-hati lah. Kalau istri bapak-bapak main judi online dibakarnya bapak-bapak malam mereka merujuk ke rumah sakit. Tapi dia batuk sedikit berobat di Singapura misalnya. Masyarakat yang diinginkannya adalah contoh. Dan kita contoh itu yang sekarang sudah tinggi. Lalu ada mahasiswa saya tanya, kalau udah ada yang bisa dicontoh sekarang apa? Apa harus kita bubar, kita jangan. Ketika sudah tidak ada yang menjadikan contoh, maka setiap kita harus menjadi contoh. Iya. Minimal contoh-contoh kecil. Bapak-bapak harus menjadi contoh yang terbaik untuk keluarga bapak. Sehingga anak-anak bangga punya ayah seperti bapak-bapak. Istri bapak-bapak bangga punya suami seperti bapak-bapak. Kalau sekarang kebanggaan itu hilang. Di mana ada suami, di mana ada istri dan anak yang bangga ketika suaminya, ayahnya pakai rompi orange kira-kira. Ada yang bangga? Tidak ada. Tapi sekarang karena orang banyak pakai ilmu basi, tidak ada masalah. Basi banyak, basi pakak, basi anto, basi andi, sudah habis. Rasa malu sudah habis. Karena banyak hutan yang ditebang, binatang kecil yang suka manjat-manjat pokok kayu namanya bajing. Kalau bahasa tempat lain tupai. Jadi bajing itu sudah banyak punah. Begitu punah bajing, yang banyak justru bajingan. Iya, timbul bajingan. Hutan habis, badak pun habis. Binatang badak hilang, manusia berbuka badak. Iya. Allah Akbar. Jadi sudah kehilangan idola, kehilangan yang dan yang terakhir kata Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kelompok yang di tengah. Kelompok ini para perwira tinggi, para perwira itu building dan pokok-pokok saja. Masyarakat marginal people, rakyat jelata, bom kiri, yang jadi makanan oleh polisi, itu tak boleh bagi mereka praktek saja. Tapi yang di tengah ini ada
PBNU itu, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, kelompok yang di tengah ini baik. Dibilang santri udah lewat, dibilang kiai belum lagi. Kalau kita dibilang sarjana sudah, tapi intelektual belum. Kerjanya apa biasanya orang seperti itu? Ngeritik. Hobi berdebat. Si Buyung jorong sekali. Hobi berdebat. Boleh berdebat dengan mereka. Boleh. Wajadilhum billati hiya Hasan. Kalau berdebat dengan orang seperti itu berdebat. Tapi gunakanlah cara Yang lebih baik. Cara fakta billati hiya yang lebih Baik. Jadi kalau berdebat dengan mereka, yang gunakan alasan yang lebih rasional, data-data yang up to date. Biasanya orang seperti itu, kalau dikemukakan hal-hal secara rasional, faktual, datanya lengkap, dia akan percaya. Jadi cara Islam mengajari kita menyeru orang ke jalan Allah itu beragam-agam. Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu seringkali pertanyaan yang sama itu dijawab dengan cara yang berbeda. Ada orang yang badannya besar, pekat, hebat. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amal al-afdal?" Apa amal yang paling baik? Apa jawaban Rasul? Jihad fi sabilillah, berjuang di jalan. Orang tadi itu nanggung-nanggung. Datang pula seorang laki-laki. Kurus. Ayyul amalil afdal ya Rasulullah? Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasul, birrul walidain, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Dia perlu mengaku-ngaku. Datang pula ada orang berjumpa dengan Rasul, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Kata Rasulullah, as-salat fi awwali waqti. Sholat di awal waktu. Ada lagi orang datang. Ajil amal afdal ya Rasulullah. Apa jawab? Ajil mabrur. Ajil. Insyaallah. Ketika terempat orang tadi berkumpul, bingung. Saya tanya, katanya jihad. Saya tanya, berbuat baik dengan orang tua. Saya tanya, ajil mabrur. Saya tanya, sholat di awal waktu. Apa yang betul ini? Ternyata semuanya tergantung pada semua. Istrinya oke, anak-anaknya oke, tapi ibu dan bapaknya dalam keadaan uzur, sakit. Kalau dia pergi berperang, siapa yang akan menjaga ibu dan ayahnya? Maka kata Rasul pada waktu itu, kalau orang seperti Anda, maka amal yang paling abdal itu adalah jaga kedua orang tua. Maka di akhirat nanti ada satu surga itu, yang malaikat Jibril pun tidak bisa masuk ke situ lagi. Ketika ditanya itu siapa itu? Oh, surga ini luar biasa. Itulah bentuk anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Surga yang paling hebat itu, sehingga malaikat tidak sanggup lagi ke situ. Surga yang diperuntukkan untuk anak yang berbakti kepada orang. Ada lagi orang, badan sehat, semua sehat, tapi Rasul melihat sholatnya amburadul. Kalau disuruh dia berperang, ini masalah juga ini. Belum selesai dia dengan dirinya, sholatnya aja belum selesai. Bukti orang belum selesai dengan dirinya, dia belum lagi sempurna dengan sholatnya. Maka betul kata ulama, kalau Anda ingin Allah memperbaiki diri Anda, perbaikilah sholatnya. Kalau sholatnya sudah oke, itu artinya dia sudah selesai dengan dirinya. Ini kalau disuruh perang bahaya ini. Maka ketika dia bertanya, Rasul justru menyuruh dia as-sholat ya Allah. Sholat, betul-betul sholat. Yang keempat datang orang kaya raya, umur sudah mulai tua, tapi belum pergi haji. Padahal haji itu rukun Islam. Jangan perang dulu kata Rasul, selesaikan haji. Maka Rasul bilang untuk orang seperti Anda, amal yang paling baik adalah haji yang yang disebut dengan liqulli maqam. Setiap pertanyaan itu dilihat siapa orang. Sekarang bulan puasa, hari puasa pertama pagi-pagi, datang orang tua pada Rasulullah, mukanya busuk. Dia bertanya,
Ya Rasulullah, boleh nggak aku cium istriku? Sedangkan aku berpuasa, wa ana shaim. Rasul bilang, boleh silakan. Tak lama kemudian datang lagi orang, aku masih muda. Pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, Volumenya. boleh nggak aku cium istriku? Wa ana shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Kata Rasulullah, tak boleh. Dua orang tadi ketemu, bingung. Boleh cium istri? Boleh kata Rasul? Oh enggak, Rasul bilang enggak. Ternyata yang bertanya itu dua orang berbeda. Yang pertama yang bertanya kepada Rasul orang tua yang sudah berumur ya hampir 60-an lah. Macam Pak Edi Natar lah. Bertanya, boleh nggak saya cium istri saya Rasulullah? Rasul bilang boleh. Karena kalau orang macam Pak Edi Natar mencium istrinya, itulah yang terakhir. Tidak ada aktivitas berikutnya. Tapi kalau orang macam Bang Saiful mencium istrinya, ciuman itu aktivitas pertama, itu pembukaan. Dan akan berlanjut kepada aktivitas berikutnya. Maka dikat, sebelum terjadi yang berikutnya dikatakan. Jadi psikologi sahabat itu, Rasul sangat paham. Kalau begini orangnya, ini bisa. Kalau begini orangnya, jadi angin. Kalau dia angin, masalah itu. Jadi Rasul tahu. Itu yang dikul 5 tahun. Ada orang yang kalau kita lebarkan pun pemahaman agama dia tetap istiqomah. Ada orang yang kalau kita lebarkan sedikit itu akan lebar selebar-lebarnya lagi masalah. Rasul pun begitu. Ketika Rasul duduk di rumah, nampak pahanya. Ada Abu Bakar, ya biasa saja. Nampak untuk arah pahanya. Masuk Utsman, ditutupnya. Jadi Aisyah bertanya, Abu Bakar datang, dia kan mertua biasa saja. Utsman datang, kau tutup cepat-cepat, dia kan mengaku, kok bisa begitu? Abu Bakar dia orangnya biasa. Utsman itu orangnya sangat malu. Kalau dia melihat aku begitu, saya tidak enak, dia pun tidak enak. Oleh karena itu sikapku dengan Abu Bakar berbeda sikapku dengan Utsman. Kita juga, itu juga. Kalau kawan yang sudah dekat, biasanya kalau adik-adik kita, kawan yang akrab, itu biasanya kita langsung ngomong wa'an. Sama wa'an. Wa'an itu kata akrab. Tapi kalau orang yang biasa-biasa, jumpa pun sekali-sekali, wa'an kita, oh itu masalah. Tersinggung. Saya pernah nelfon anaknya ibu kos saya di Lubuk Lintah, di Padang. Lubuk Lintah. Waktu saya kuliah dia masih SD. Di antara anak-anak ibu kos orang kos saya itu, yang paling dekat saya dengan dia. Karena dia paling suka saya bawa mancing. Mancing kami paling suka. Akrab, luar biasa akrab. Tapi dahulu mau saya kuliah, dia masih SD. Dengan tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, kakaknya yang paling besar, tapi jauh umurnya di bawah saya, telepon. Masih kenal apa? Kenal enggak? Siapa yang siapa? Oh, anaknya iya, kenal berapa? Mana si handphone? Dia di Bogor, Bang. Apa kerjanya? Enggak deh. Ada nomornya ada. Karena saya dekat dengan dia, saya telepon. Di mana Angki? Langsung dibilangnya. Mana? Apa doa-doa deh? Masalah ini. Apa sih ya? Saya ngelamin, oh Bang Saidul. Serupanya tidak ada masalah kita panggilnya wa'am gitu. Jadi rupanya kata-kata wa'am untuk orang akrab itu kemesraan. Bagi orang yang tidak akrab itu kehinaan. Ada satu profesor, orang baik dulu, anak kelas saya di kawan, Profesor Kurnial Ilahi. Ya, karena di luar saya panggil dia apa? Tapi kalau rapat resmi itu tidak mungkin kita bilang apa. Kita bilang bapak. Saya setuju Pak Rektor dengan pendapat Pak Kurnial Ilahi ini. Ya senyum aja. Selesai saya bicara dibilangnya, dibisikannya ketinggalan. Bapak, minum kali dua mati. Jadi bulan saya bikin apa? Begitulah modelnya orang kan. Jadi rupanya di kuliah ada cara-cara menghadapi seorang itu.
Astagfirullahaladzim. Kalau jenderal macam Pak Dini Nazar tahu lah kalau begini menghadapinya, kalau begini. Jadi mengajak orang ke jalan Allah itu Sesuai makam. Memang ada kalimat menyatakan, hadis Rasul menyatakan, kullil haq walau kana murra. Katakan yang benar meskipun pahit. Tapi mengatakan yang benar tidak boleh dengan cara yang baik. Harus pandai-pandai. Sehingga misi sampai orang tidak tersinggung. Sebab kalau sudah tersinggung itu bahaya untuk membaikinya kembali. Kalau metode-metode itu kita lakukan, insya Allah dakwah itu akan menyejukkan. Dakwah itu akan mengajak, tidak mengejek. Dakwah itu akan merangkul, tidak memukul. Dakwah itu akan mendekati, tidak menjauhi. Dakwah itu akan mencerahkan, tidak menggelapkan. Kalau tadi yang kita jadi ulul jadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Yang kedua, beramal saleh. Punten. Biasa bentar lah. Saya pernah begini. Kita berada di era hyper reality. Semuanya serba palsu. Kegiatan bisa jadi pejuang sekarang. Berjuang bisa dianggap pengkhianat. Disinilah peran dari media sosial. Dibalik-balikkan. Orang baik bisa jahat, orang jahat bisa baik. Orang yang jahat dipoles gitu. Yang biasanya tidak pernah pakai jilbab sekarang. Yang tidak pernah begitu lagi pula begitu, itu dipoles. Orang yang baik macam-macam isu dimunculkan sehingga image-nya tidak baik. Akhirnya berubah. Ini yang dikatakan Ronggo Warsito itu menangi zaman edan. Suatu saat nanti kita akan masuk ke zaman yang edan, yang serba gila. Orang buat baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik, macam-macam. Bahkan dikatakannya kalau nggak ikut jahat itu tersingkir. Tapi kata Ronggo Warsito, sebaik-baik orang yang buat jahat, lebih baiklah orang yang waspodo, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi suasananya begini. Maka kita harus mengambil sholat, berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada duit, senyum itu juga sedekah. Membantu orang lain sedekah. Kalau tidak bisa membantu orang, jangan menyusahkan orang, itu sedekah. Lakukan sesuatu yang itu bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Wa amila shalihan. Rutinkan. Setiap subuh saya ngaji, habis ngaji saya pulang, udah itu saya rehat. Nanti subuh sudah zuhur apa yang saya lakukan? Asar apa lagi? Baca Quran. Terus gitu, walaupun sedikit. Yang terakhir kata ayat tadi. Wa qala innani minal muslimin. Orang tadi bangga menyatakan saya ini orang Islam. Kita kebanggaan ini sekarang yang gila. Maka saya sering mengulang-ulang ada intelektual Islam yang hebat di Indonesia, almarhum bekas Perdana Menteri Indonesia, pernah jadi Menteri Penerangan di zaman Soekarno. Dia adalah Dr. Muhammad Tafsir, lahir di Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat. Rasanya tidak ada orang Indonesia yang punya jabatan internasional di dunia Islam seperti beliau itu payah. Pernah menjadi wakil presiden Rabiul Halal Islam, pernah jadi wakil ketua Dewan Masjid sedunia, macam-macam lah, OIC macam-macam. Bahkan sidang-sidang penting OIC itu beliau lah yang paling sering menjadi ketua sidang. Dia menyatakan
penyebab umat Islam itu mundur? Iya. Dia lampu yang mati, asal hati kita mati. Iya Pak, ya. Jadi katanya penyebab umat Islam mundur itu 3 hal. Yang pertama, banyak umat Islam yang tidak sadar akan kehebatan ajaran Islam. Resikonya apa? Dia mencari falsafah hidup, dia mencari pegangan hidup, dia mencari way of life di luar ajaran Islam. Maka ada yang jadi liberal, ada yang jadi sekular, macam-macam. Ada yang jadi orang yang hedonis, materialis, individualis, macam-macam, agnostisis, bahkan free thinker. Tidak yakin dia dengan kebenaran agamanya, dengan kelengkapan agamanya, sehingga dia cari ajaran dari agama yang lain. Kalau di barat dia jadi liberal, jadi sekuler, belajar pula ke timur, jadi orang-orang yang terlalu spiritual pula. Lebih hobi dia yoga daripada sembahyang tahajud. Lebih hobi pula dia melakukan samadhi daripada melaksanakan ibadah-ibadah. Dia tidak yakin dengan ajaran agama. Ini bahaya. Akan lahirlah manusia-manusia muslim yang kehilangan masa lalu, ragu di masa ini, tidak punya tempat di masa depan. Kalau sudah ragu kita dengan kebenaran ajaran agama kita, apa yang ada? Padahal pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu agama, dan itu mesti kita wariskan ke anak cucu. Kalau itu sudah kita ragu, padahal tidak ada ajaran agama yang sangat detail dan sungguh lengkap seperti Islam. Islam berbicara tentang masa lalu, Quran berbicara masa kini, dan bicara masa depan. Apa yang dikatakan tentang masa depan terbukti. Islam melalui Quran bicara benda-benda besar di langit, ada matahari, bintang, angkasa, macam-macam bicara. Tapi Islam juga bicara tentang binatang-binatang kecil yang ada di bumi. Dibicarakan an-namal semut, dibicarakan an-nahal lebah, dibicarakan al-ankabut, sarang laba-laba, dibicarakan. Islam bicara tentang dunia nyata, tapi Islam juga bicara tentang dunia baik. Lengkap. Ragu juga tidak selesai. Akan muncullah orang Islam yang tidak punya jati diri dan idealisme terhadap ajaran agama. Yang kedua katanya, penyebab kita mundur ini. Yang pertama tadi kita tidak tahu kelebihan ajaran agama kita. Yang kedua, kita tidak tahu siapa musuh kita. Who is our real enemy? Kita tahu tidak. Sehingga banyak orang Islam menjadikan kawan musuh, menjadikan musuh kawan. Orang yang seharusnya kita rangkul, kita pukul. Orang yang seharusnya kita tegas, justru kita rangkul. Kita tidak boleh marah dengan orang, tapi berjaga-jaga penting. Sebab kijang selalu lupa dengan jerah, tapi jerah tidak pernah lupa dengan kijang. Kita sering lupa dengan musuh-musuh kita, tapi musuh-musuh kita tidak pernah lupa dengan kita. Maka dalam Quran diingatkan walan tardo'an kal-yahud walan nasara hatta tattabi'a millahum. Ingat itu, tidak akan pernah redha, tidak pernah suka orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kalian sebelum kalian mengikuti pola hidup mereka. Islam dengan sesama Islam dia keras, dengan orang yang bukan Islam dia justru lunak. Padahal Quran menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah Muhammad itu Rasulullah. Orang yang bersama Muhammad itu tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum. Lembut terhadap orang. Sangat akrab dengan sesama mereka, sangat dekat, sangat intim, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Jadi kalau kita sesama kita, hal-hal yang bersifat furu'iyah, khilafiyah, itu kita pahami
dewasa. Kita pegang pendapat kita hormati saja pendapat orang. Tidak perlu memaki haram. Sebab semua pendapat itu ada dalil. Selagi masih ada dalil, itu kita lihat. Tapi kalau tidak ada dalil, dia disebut dengan bid'ah. Yang ketiga, ini yang paling berat, kata Dr. Muhammad Nasir. Orang Islam itu sekarang semuanya sama-sama bekerja, tapi tidak bisa bekerja sama. Ada terbalik kita. Muhammadiyah, ya kerja apa yang dikerjakan. NU kerja apa yang dikerjakan. Tarbiyah begitu juga, Al-Wasliyah sama. Berarti itu juga. Semua bekerja itu. Tapi tidak ada yang bisa bekerja sama. Padahal kalau pemimpin Riau besok itu orang yang bagus, tinggal dibikinnya mapping saja. 5 tahun ke depan Riau ini, kalian NU, aspek mana yang kalian mau buat? Muhammadiyah aspek mana pula? Al-Wasliyah yang mana? Seperti apa? Kalau bekerja betul-betul kan ingat, selaku kepala daerah, saya punya target kita begini, semua pekerjaan harus bisa mencapai target. Selesai. Urusan-urusan pesantren, pendidikan di kampung-kampung itu lebih hebat. Kalau sekolah punya sekolah dakwah di perkotaan itu Muhammadiyah lebih bagus. Kalau pergi itu ada kelebihannya, Al-Wasliyah ada kelebihannya. Sehingga ada grand design, ada sesuatu yang akan dicapai, tidak capai-capai sendiri. Lalu 5 tahun ke depan dia itu harus begini, dan setiap ada punya andil untuk sampai ke sana. Itu yang kita tidak punya. Kadang-kadang justru muncul egosentris. Ini lebih baik. Kalau udah kami itu bisa. Itu yang terjadi kata Dr. Muhammad. Kita selalu bekerja sama, selalu kerja, selalu Sama-sama bekerja, tidak bisa kerjasama. Allah Akbar. Berbeda pendapat. Tapi kadang-kadang berbeda pendapat tidak begitu berat. Di Indonesia sekarang berbeda pendapat itu biasa. Yang paling berat itu justru ketika berbeda pendapat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di hari Lafara siang. Sebelum ditutup, kalau ada 1 atau 2 yang ingin bertanya, saya persilahkan.